We have to consult with our colleagues, the other confederation as well, on how FIFA. Harusnya Indonesia sudah lama ke Piala Dunia. Kekalahan Qatar bikin sorotan terhadap AFC dan fair play di Asia kembali memanas. Setelah Qatar tumbang dengan skor telak di panggung dunia, perdebatan lama kembali mencuat di kalangan supporter Asia. Banyak yang mempertanyakan apakah seluruh negara di Asia benar-benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing di level tertinggi. Bahkan tidak sedikit yang berpendapat, jika kompetisi di Asia sejak dulu berjalan sepenuhnya fair play, Indonesia mungkin sudah memiliki peluang lebih besar untuk menembus panggung Piala Dunia. Kini sorotan terhadap AFC kembali menguat, sementara dunia mulai memperhatikan kebangkitan timnas Indonesia yang terus berkembang dan siap menantang kekuatan-kekuatan lama Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia memang sudah layak bersaing di level Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola Asia. Gelombang diskusi besar kembali mengguncang sepak bola Asia. Setelah hasil mengejutkan yang menimpa Qatar di panggung internasional, banyak supporter dari berbagai negara kembali membahas isu lama yang selama bertahun-tahun menjadi perdebatan di kawasan Asia. Apakah seluruh tim benar-benar mendapatkan perlakuan yang sama ketika bertanding di bawah kompetisi Asia? Nama AFC kembali menjadi sorotan di media sosial dan berbagai forum sepak bola internasional. Sejumlah supporter dari berbagai negara Asia menilai bahwa Federasi Sepak Bola Asia perlu terus meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap seluruh proses pertandingan, mulai dari penunjukan wasit hingga penerapan teknologi VAR. Bahkan muncul banyak komentar yang meminta FIFA untuk terus memastikan standar fair play diterapkan secara konsisten di seluruh konfederasi dunia, termasuk di kawasan Asia, agar setiap negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing. Di tengah perdebatan tersebut, nama Indonesia justru ikut menjadi perhatian. Banyak pendukung sepak bola Asia menilai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi jika terus mendapatkan kesempatan berkembang dalam lingkungan kompetisi yang sehat dan kompetitif. Sebagian komentar di media sosial bahkan menyebut bahwa Indonesia mungkin saja sudah mampu melangkah lebih jauh sejak lama apabila kualitas kompetisi dan pemerataan kekuatan sepak bola Asia berkembang lebih cepat di masa lalu. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan opini supporter dan bukan kesimpulan resmi dari lembaga sepak bola internasional. Yang jelas, satu hal kini mulai terlihat, peta kekuatan Asia sedang berubah. Negara-negara yang sebelumnya hanya dianggap pelengkap kini mulai berani menantang dominasi kekuatan lama. Indonesia menjadi salah satu simbol perubahan tersebut. Dengan dukungan pemerintah, pembinaan usia muda yang terus berkembang, serta masuknya pemain diaspora berkualitas, banyak pihak percaya bahwa era baru sepak bola Asia mungkin sedang dimulai saat ini juga. Pertanyaannya sekarang, mampukah Garuda memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar menembus level elit Asia? Dan apakah reformasi serta peningkatan standar kompetisi di kawasan dapat membuka jalan bagi persaingan yang semakin sehat dan adil bagi seluruh negara peserta? Jawabannya mungkin akan ditentukan dalam beberapa tahun ke depan. Namun satu hal yang pasti, dunia kini mulai memperhatikan kebangkitan Indonesia. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Garuda tidak lagi hanya datang untuk berpartisipasi, Garuda datang untuk bersaing. Perdebatan mengenai kualitas kepemimpinan pertandingan di Asia sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, berbagai keputusan kontroversial dalam pertandingan internasional kerap memicu diskusi panjang di kalangan supporter dari banyak negara Asia. Mulai dari keputusan penalti, kartu merah, hingga penggunaan VAR, semuanya sering menjadi bahan perdebatan setelah pertandingan berakhir. Akibatnya, muncul tuntutan dari banyak pecinta sepak bola agar standar transparansi dan akuntabilitas di sepak bola Asia terus ditingkatkan. Banyak yang berharap setiap pertandingan benar-benar ditentukan oleh kualitas permainan di lapangan, bukan oleh kontroversi yang muncul setelah peluit panjang dibunyikan.
Nama AFC pun sering menjadi pusat perhatian setiap kali muncul keputusan yang dianggap kontroversial oleh supporter. Sebagian penggemar sepak bola Asia menilai bahwa federasi perlu terus memperkuat sistem evaluasi wasit, meningkatkan kualitas penggunaan teknologi VAR, dan membuka proses penilaian pertandingan secara lebih transparan agar kepercayaan publik semakin kuat. Di sisi lain, FIFA dalam beberapa tahun terakhir memang terus mendorong peningkatan standar kepemimpinan pertandingan di seluruh dunia melalui pengembangan teknologi dan pelatihan wasit internasional. Di Indonesia sendiri, isu fair play dan transparansi pertandingan menjadi perhatian besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa kali menegaskan pentingnya membangun sepak bola yang profesional, transparan, dan menjunjung tinggi sportivitas agar seluruh negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi. Bagi para pendukung timnas Indonesia, harapannya sederhana, melihat pertandingan diputuskan oleh kualitas permainan, strategi, kerja keras, dan mental bertanding para pemain di atas lapangan. Karena pada akhirnya, itulah esensi sepak bola yang sesungguhnya. Bukan siapa yang memiliki nama lebih besar. Bukan siapa yang memiliki sejarah lebih panjang, dan bukan siapa yang datang dengan status unggulan. Sepak bola seharusnya ditentukan oleh apa yang terjadi selama 90 menit di lapangan. Jika prinsip itu benar-benar terjaga, maka negara manapun memiliki kesempatan untuk bermimpi, termasuk Indonesia. Dan mungkin itulah alasan mengapa jutaan supporter Garuda terus percaya bahwa suatu hari nanti Indonesia akan berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia, bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena kemampuan, kerja keras, dan prestasi yang diraih secara adil di lapangan hijau. Bagaimana menurut kalian? Apakah sepak bola Asia sudah bergerak menuju era yang lebih transparan dan kompetitif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti perkembangan terbaru timnas Indonesia dan sepak bola Asia. Dan mungkin disinilah inti dari seluruh perdebatan yang selama ini tidak pernah benar-benar hilang dari sepak bola Asia. Bukan soal siapa yang lebih kaya, bukan soal siapa yang memiliki stadion lebih megah, dan bukan pula soal siapa yang memiliki sejarah lebih panjang. Yang dipertanyakan oleh banyak supporter Asia selama bertahun-tahun hanyalah satu hal sederhana. Apakah semua tim benar-benar memulai pertandingan dari garis yang sama? Pertanyaan itu kembali muncul setiap kali terjadi keputusan kontroversial yang memicu perdebatan panjang di berbagai negara Asia. Setiap kali ada insiden yang dianggap merugikan salah satu tim, media sosial kembali dipenuhi komentar, analisis, dan diskusi yang mempertanyakan apakah sistem yang ada sudah benar-benar memberikan rasa keadilan bagi semua peserta. Sebagian supporter dari berbagai negara bahkan berpendapat bahwa sepak bola Asia membutuhkan transparansi yang lebih besar, evaluasi yang lebih terbuka terhadap kepemimpinan pertandingan, serta peningkatan kualitas penggunaan teknologi agar kepercayaan publik semakin kuat. Karena sepak bola Asia terlalu besar untuk terus dibayangi oleh perdebatan yang sama dari generasi ke generasi. Asia memiliki Jepang, Asia memiliki Korea Selatan, Asia memiliki Australia, Asia memiliki Uzbekistan, Asia memiliki Irak, dan kini Asia mulai melihat kebangkitan Indonesia. Mereka semua berhak mendapatkan satu hal yang sama, kesempatan yang sama untuk menang, kesempatan yang sama untuk kalah, dan kesempatan yang sama untuk menentukan nasib mereka sendiri di atas lapangan. Banyak supporter Indonesia percaya bahwa Garuda selama ini sering dipandang sebelah mata oleh kekuatan-kekuatan tradisional Asia. Namun situasi itu perlahan mulai berubah. Hari ini Indonesia memiliki pemain-pemain yang berkarier di Eropa. Indonesia memiliki infrastruktur yang terus berkembang. Indonesia memiliki kompetisi yang mulai membaik. Indonesia memiliki jutaan pendukung yang memenuhi stadion dan menghidupkan atmosfer pertandingan. Dan yang terpenting, Indonesia kini memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Piala Dunia 2030. Target yang dulu terdengar mustahil, kini mulai dibicarakan secara serius. Bukan karena Indonesia merasa lebih hebat dari negara lain, tetapi karena Indonesia mulai percaya bahwa mereka pantas berada di sana jika mampu bekerja lebih keras daripada siapapun. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga beberapa kali menegaskan pentingnya profesionalisme, transparansi,
dan sportivitas dalam membangun masa depan sepak bola nasional dan regional. Pesan yang ingin disampaikan sederhana. Sepak bola Asia akan menjadi jauh lebih kuat jika seluruh negara merasa dipercaya oleh sistem yang ada. Karena kepercayaan adalah fondasi utama sebuah kompetisi. Tanpa kepercayaan, kemenangan akan diperdebatkan. Tanpa kepercayaan, kekalahan akan menyisakan pertanyaan. Namun ketika kepercayaan hadir, semua orang akan menerima hasil pertandingan dengan kepala tegak. Menang karena memang lebih baik, kalah karena memang harus belajar lebih baik lagi. Itulah sepak bola yang diinginkan para supporter. Dan mungkin itulah sepak bola Asia yang ingin dilihat oleh generasi berikutnya. Kini perhatian dunia mulai mengarah ke kawasan ini. Piala Dunia semakin dekat, persaingan semakin ketat, teknologi semakin maju, pengawasan semakin besar, dan tuntutan terhadap fair play semakin kuat dari sebelumnya. Indonesia pun datang di momen yang tepat. Garuda datang bukan untuk mencari simpati. Garuda datang bukan untuk meminta jalan yang lebih mudah. Garuda hanya menginginkan satu hal, kesempatan yang sama. Karena jika kesempatan itu benar-benar ada, jutaan pendukung Indonesia percaya bahwa Merah Putih mampu bersaing dengan siapapun, bahkan dengan kekuatan terbesar sekalipun. Dan jika suatu hari Indonesia benar-benar berhasil berdiri di panggung Piala Dunia, maka perjalanan itu akan menjadi bukti bahwa kerja keras, pembinaan, disiplin, dan keberanian masih menjadi bahasa universal sepak bola. Bukan kekuatan nama besar, bukan reputasi masa lalu, melainkan apa yang dilakukan selama 90 menit di lapangan hijau. Mungkin sejarah tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa ditulis. Dan Indonesia kini sedang menulis bab baru dalam sejarah sepak bolanya sendiri. Bab yang dipenuhi harapan, bab yang dipenuhi keyakinan, dan mungkin bab yang suatu hari nanti akan berakhir di panggung terbesar sepak bola dunia. Jika cocok untuk format YouTube, bagian akhir bisa ditutup dengan kalimat, apakah kalian setuju bahwa masa depan sepak bola Asia harus dibangun di atas fair play dan kesempatan yang sama bagi semua negara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru Timnas Indonesia dan sepak bola Asia.